peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Tangis bahagia Ibunda Peggy Setiawan pecah saat mendengar sang anak bisa segera bebas. Menurut sang ibu, Peggy sudah terlalu menderita karena dituduh melakukan pembunuhan tanpa ada bukti yang jelas. Sebelumnya, Peggy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Usai diputuskan bebas dari segala tuduhan, Peggy Setiawan langsung dijemput oleh keluarganya. Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan yang dari awal sampai akhir. Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya rabbal alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya rabbal alamin karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya robbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sana. Sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Kita akan pantau lagi pemirsa bagaimana perkembangan di Polda Jawa Barat bersama dengan rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Fani dan juga pemirsa, kurang lebih masih sama seperti tadi Fani. Untuk saat ini kami masih menunggu pihak dari Peggy Setiawan yang keluar untuk menjemput Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat atau tepatnya dari gedung Direskrimum Polda Jawa Barat. Memang informasinya Fani, untuk hari ini Peggy Setiawan akan bisa langsung dijemput oleh keluarganya serta kuasa hukumnya karena memang jika sesuai dengan putusan Hakim Eman Sulaiman yang tadi pagi sudah memutuskan bahwa menerima gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Dan saat ini kami masih menunggu Fani nanti pihak dari Peggy Setiawan bahkan dari Peggy Setiawannya sendiri yang nantinya akan memberikan statement sore ini. Diperkirakan sore ini Fani nanti pihak dari Peggy Setiawan bersama dengan Peggy Setiawan akan mengadakan konferensi pers begitu yang tepatnya di Bandung, namun untuk lokasinya atau tepatnya memang hingga saat ini belum ada informasi pasti di mana konferensi pers tersebut akan diberlangsungkan. Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula jika bisa kami ulas kembali, memang pada pagi tadi Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan menerima seluruh gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Kemudian Hakim Eman Sulaiman juga memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat atau terhadap Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu ini tidak sah. Memang jika bisa kami ulas kembali, memang ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi tadi. Yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus dipanggil terlebih dahulu maksimal 2 kali. Nah, ini yang menjadi gugatan atau permohonan dari Peggy Setiawan. Karena kan memang Peggy Setiawan yang tadi kami sampaikan sejak 2016 lalu memang belum pernah diperiksa atau pun dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus ini. Kemudian dapat kami sampaikan pula Fani dan juga pemirsa, memang terkait putusan yang pada pagi tadi memang sudah diprediksi oleh pihak dari Peggy Setiawan dan juga pihak Peggy Setiawan pun meyakini betul bahwa hakim akan memutuskan atau akan mengabulkan gugatan pra peradilan dari Peggy Setiawan ini. Dikarenakan memang ada sejumlah poin-poin penting yang menjadi dasar dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dalam mengajukan gugatan pra peradilan. Seperti misalnya yang tadi kami sampaikan bahwa Peggy Setiawan ini belum pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh Polda Jawa Barat sejak 2016. Kemudian Peggy Setiawan pada saat kejadian 2016 lalu atau tepatnya pada bulan Agustus memang pada saat itu tidak berada di Cirebon melainkan berada di Bandung untuk bekerja. Nah, memang keberadaan Peggy
Peggy Setiawan ini, Fani, sempat dibuktikan oleh sejumlah saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan pada agenda sidang sebelumnya. Di mana dalam agenda tersebut, Fani, jika bisa kami ulas kembali bahwa pada saat itu pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan 5 orang saksi. Maksud kami 4 orang saksi dan juga 1 ahli pidana. Nah, keempat saksi ini diantaranya adalah Dedi Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan. Kemudian ada Suarsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan pada saat di Bandung. Kemudian ada juga Agus dan juga Riana yang merupakan bos atau pemilik bangunan di mana tempat Peggy Setiawan ini bekerja. Nah, keempat saksi tersebut memang pada saat persidangan yang digelar pada Rabu lalu atau dalam agenda pembuktian memang membuktikan betul melalui keterangannya atau kesaksiannya bahwa memang pada saat itu atau pada Agustus 2016 Peggy Setiawan ini memang betul berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Selain itu, Fani dan juga pemirsa, satu saksinya lagi ada saksi atau ahli pidana yang juga menyampaikan terkait prosedur penetapan tersangka dalam suatu kasus, di mana ahli pidana yang dihadirkan pada saat itu memang mengatakan untuk 2 alat bukti ini saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan harus ada pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak penyidik atau dalam hal ini Polda Jawa Barat terhadap seseorang tersebut, baru akan jika nantinya sudah lebih dari 2 kali dipanggil tidak datang maka itu bisa ditetapkan sebagai DPO. Nah, ini yang memang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima gugatan pra peradilan dari Peggy Setiawan yang tadi poin-poinnya itu kami sebutkan. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Fani dan juga pemirsa, terkait putusan hakim yang sudah dibacakan tadi. Pihak Peggy Setiawan memang sangat bersyukur dengan putusan yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan juga masih meyakini bahwa memang keadilan di negeri Indonesia ini masih bisa ditegakkan bahkan untuk orang kecil sekalipun. Nah, untuk dari Polda Jawa Barat, Fani dapat kami informasikan pula bahwa juga tadi sempat ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat dari Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang mengatakan ada 2 poin yang disampaikan tadi terkait tanggapannya, yakni menerima dan juga sekaligus mematuhi putusan yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman terkait agenda pra peradilan ini. Dan tentunya, Fani, kita juga menunggu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat terkait kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan terkait penjemputan ini, Fani, penjemputan Peggy Setiawan oleh keluarga dan juga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan, saat ini kami masih menunggu pukul berapa, nantinya memang belum bisa dipastikan pukul berapa Peggy Setiawan ini akan keluar dari gedung Direskrimum Polda Jawa Barat. Kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda nanti, Fani. Baik, Faisal Rinaldi, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.